Iya boleh. Babul khiyar. Silakan. Ya sebutul khiyarul majlis sih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi khiyar itu apa sih? Masih ingat nggak? Apa tuh khiyar? Apa kemarin Hak khiyar? untuk membatalkan ya. Iya hak untuk membatalkan Hak jual beli. Jadi jual beli ini bisa aja dibatalkan. Jadi menarik dalam Hah? Islam tuh ada khiyar. Kita habis beli terus mas nggak jadi mas. Udah beli padahal. Udah duit udah dikasih sekarang udah. Bisa ada khiyar. Tapi gimana khiyar tersebut berlaku aturan-aturannya? Let's see. Khiyar ada tiga secara umum. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ada khiyar apa? Ada tiga. Apa aja? Ini biar sebelum masuk dulu. Karena pensyarah Minas juga rata-rata. Khiyar ada tiga. Yang pertama khiyar apa? Khiyar majelis. Yang kedua khiyar syarat. Yang ketiga khiyar aib. Gitu ya. Dan ini disebutkan dalam kue takrib. Tiga jenis khiyar. Walaupun nanti mungkin agak kalau detail-detail ya ada khiyar lain-lain, tapi secara umum tiga yang mendasar. Khiyar majelis yaitu hak khiyar karena kita masih ada di majelis jual beli. Di hak khiyar ini kita miliki karena apa? Karena kita masih ada di majelis jual beli. Kita belum pergi. Seolah-olah di apa ada pesan gini. Barang boleh dikembalikan selama belum pergi gitu. Kalau udah pergi, contoh seolah-olah gitu, seolah-olah. Kalau udah pergi udah nggak bertanggung jawab. Ada nggak sih apa namanya peraturan jual beli kayak gitu? Maksudnya saya artinya di dunia yang mungkin yang nggak ngerti fikih lah. Tapi dia kalau masih di sini nggak apa-apa. Kalau udah pulang nggak boleh lagi. Dicek mas, di sini mas, dicek dulu. Bang kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Setahu saya bang gitu deh kalau di teller. Kita kalau gitu di tempat kurang masih bisa protes. Tapi kalau udah keluar ruangan, balik lagi protes nggak bisa. Bener nggak? Seingat saya bang kayak gitu. Ya boleh. Gimana kan Zidan? Hah? Kurang tahu Ustaz. Ya, Pak. Kurang tahu ya. Oke, nggak apa. Intinya pokoknya khiyar majelis adalah khiyar. Kita masih bisa membatalkan jual beli selama kita masih di majelis akad jual beli. Masih di majelis. Jadi kalau udah kita ada pergi, ya udah nggak berlaku. Gitu ya. Ini namanya khiyar majelis. Khiyar kedua namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar syarat itu khiyar yang terjadi dia nggak apa-apa keluar majelis nggak apa-apa, tapi masih punya hak khiyar. Kenapa? Karena disyaratkan. Berarti misalnya khiyar masih berlaku dalam 2 kali 24 jam contoh. Ya, dia mau pergi mau kemana? Itu selama rentang waktu 2 kali 24 jam dia masih bisa membatalkan akad jual beli. Masih bisa. Mas nggak jadi deh beli barang yang kemarin. Masih bisa. Khiyar syarat. Tapi ada syaratnya dia tertulis. Kalau majelis nggak perlu disyaratkan, udah ada otomatis. Jadi nggak bisa. Oh enggak, toko saya enggak hukum asal langsung jual beli itu ada khiyar majelis otomatis. Otomatis. Ya, makanya itu dibahas duluan karena dia dari sisi ini lebih kuat daripada khiyar syarat. Walaupun khiyar majelis khilaf ulama lintas mazhab ada juga yang bilang nggak ada khiyar majelis. Seperti mazhab Maliki bilang nggak ada khiyar majelis. Nggak ada. Masih di majelis batal tanpa syarat nggak bisa. Itu mazhab Maliki. Yang mungkin rata-rata toko pakai mazhab Maliki ya bisa jadi nggak memperlakukan khiyar majelis. Udah beli, udah bayar, udah segala. Terus masih di situ juga mas nggak jadi deh. Itu kayaknya setahu saya pengalaman saya kayaknya toko jarang gitu. Orang jualan jarang ya. Kalau khiyar syarat bisa barang bisa dikembalikan dalam tempo 2 kali 24 jam itu ya banyak lah. Saya nggak tahu kalau Bukalapak itu gimana sih Bukalapak itu tanpa sebab bisa nggak barang dibalikin terus refund tanpa sebab loh Ya, kan iya kayaknya harus ada sebabnya Ustaz. harus sebabnya ya oke berarti khiyar aib maka itu kategori ketiga khiyar aib. Khiyar aib itu khiyar minta batalin itu karena ada aib. Wah mas, kok ini laptopnya nggak nyala? Balikin, refund. Itu khiyar aib. Khiyar aib. Oke, jadi ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Udah paham belum bedanya nih? Kang Zidan paham nggak? Paham. Apa kalau nggak paham bilang aja. Ini kita nggak buru-buru kalau Vicky kita nggak buru-buru nyantai.
Kita nggak ada target ayat yang diselesaikan kalau fikih. Jadi kalau syarat lebih ke waktu, Ustaz. Iya, syarat enggak, bukan ke waktu juga sih. Ya, waktu salah satu dimensinya, tapi syarat tuh ada syarat. Jadi harus disepakati syarat. Kalau majelis dan aib Oh, itu enggak syarat. perlu. Syarat itu disepakati oleh mereka dua pihak yang jual beli. Saya tertulis di akadnya atau di aturan jual belinya bahwa barang ini dapat dikembalikan ke toko refund dalam 2 kali 24 jam. Itu khiyar syarat. Tuh. Nanti ulama berikan batas maksimal, nggak bisa lebih dari kesepakatan itu. Tapi ya, ya tidak terikat waktu khiyar aib. Itu khiyar aib ya. Khiyar aib nggak terikat waktu. Tapi harus forward, begitu tahu ada aib langsung harus refund. Kalau ada aib tahu terus ditunda 2 hari, itu berarti dia kayak setuju dan rela dengan aib tersebut. Jadi ngerti nih khiyar majelis dan khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar syarat itu ya dia meskipun udah keluar majelis masih bisa khiyar. Kenapa kok masih bisa? Karena ada pensyaratan saat di akad. Bahwa dia masih bisa melakukan khiyar dalam tempo waktu tertentu. Oke, yang lain gimana? Kang Zidan ngerti nggak? Jelas nih. Ya, alhamdulillah. Benar ya? Oke, karena ini habis ini kita akan meluas. Kita lihat. Oke. Ya, tentu khiyar majelis fi anwa'il bai'i. Kata Imam An-Nawawi, khiyar majelis itu berlaku dalam beragam jual beli. Kasorfi wa ta'ami ta'am wa salami wa tawliyati wa syarq wa tasyriki wa sulfil mu'awadati. Dalam sorof tuh jual beli uang. 1 dinar tukar jadi 10 dirham. 1 dolar jadi 15.000 rupiah. 1 rial jadi 4.000 rupiah. Itu sorof. Ya. Wa ta'am bi ta'am juga dalam jual beli atau barter makanan. Itu berlaku juga khiyar majlis. Wassalam dalam salam. Dalam pewalian berlaku juga dalam pensyarikatan. Berlaku dalam sulhil muawadhah, dalam perjanjian yang ada unsur bisnisnya juga berlaku. Intinya dalam beragam jenis jual beli baik ada khiyar majlis. Walau ishtara man ya'tiq waqi. Kemudian hukum fikih berikutnya, kalau seandainya ada orang membeli budak yang itu auto merdeka kalau dia auto merdeka kalau dia. Apa contohnya? Budak yang kalau kita beli auto merdeka. Jadi kita beli budak, tapi kalau kita miliki langsung budak strike. Yang ada Auto merdeka dia. Wah, yang ada kerabat dekat Ustaz. Iya, betul sekali, bagus sekali, masya Allah. Jadi kalau kita beli budak itu ternyata adik kita ya, adik kandung, itu auto merdeka, strike. Gitu. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang lawalau istaroman ya'tiq alaihi. Fa in qulna al-milku fi zamanil khiyari, kalau kita katakan bahwa itu dimiliki sejak fi zamanil khiyar, di zaman waktu tempo dia melakukan khiyar lil bai' bagi si penjual atau mauqufun atau kepemilikannya mauquf di stop. Jadi ulama punya 2 teori ya terkait ini. Ini gimana maksudnya? Kok beli tapi merdeka? Beli kan untuk dimiliki, ya nggak sih? Tapi kan langsung merdeka, nggak bisa dimiliki. Jadi sebenarnya bagaimana kenyataan realnya dari kasus membeli budak tapi langsung merdeka? Paham nggak? Problemnya paham nggak? Jadi gini kan, kita kalau beli, di antara konsekuensi jual beli adalah barang dimiliki oleh pembeli, betul ya? Ya. Nah, masalahnya di sini nggak bisa seorang memiliki kerabatnya, memiliki ayahnya, man malaka dzarahimin mahramin fahuwa hur. Begitu kata Nabi. Barang siapa memiliki kerabat, jadi memiliki budak kerabat itu merdeka. Jadi kita nggak bisa memiliki. Jadi sebetulnya saat beli budak dan itu adik kita, apa yang terjadi? Itu ada khilaf ulama. Ada yang bilang, oh, ya itu khiyarnya milik siapa? So, sebenarnya akad yang terjadi apa? Maka kata beliau, kalau kita katakan al-milku, kepemilikannya fi zamanil khiyari, saat tempo khiyar majelis tersebut, itu kepemilikannya masih milik bai', si pembeli, si penjual. Oke, jadi kalau seandainya kepemilikan budak saat dibeli itu masih
si penjual atau au mauqufun atau tidak jelas, no comment, mauquf tuh no comment, enggak pembeli enggak juga penjual, falahumul khiyar, maka berarti dua-duanya punya hak khiyar. Nah, isu ini dibawakan, ini isu yang paling rumit. Karena muskilah ini, apa yang terjadi dijual beli ini, kok dia miliki langsung merdeka, gitu ya? Dia miliki langsung merdeka. Gitu, maka di sini kata Imam Nawawi, kalau kita katakan bahwa kepemilikan itu milik si bai', si penjual, atau kepemilikan yang mauquf, tidak penjual, tidak juga pembeli, falahumul khiyar, maka berarti khiyar berlaku bagi kedua. Wait sebentar. Oke. Maka dia punya, maka khiyarnya itu berlaku bagi dua-duanya. Penting diingat ya bahwa khiyar ini bisa juga berlaku bagi penjual, bagi bai'. Jadi bisa aja habis terjadi akad jual beli, terus penjual bilang gini, mas nggak jadi saya jual. Itu bisa. Ini dulu pas saya tegaskan dari awal. Jadi khiyar itu ya berlakunya nggak cuma bagi si pembeli, tapi juga penjual. Khiyar majelis. Menarik, khiyar majelis. Jadi bisa pembeli tuh udah beli barang, terus penjual bilang, mas nggak jadi saya beli ya, nggak jadi saya jual ya. Nyesel saya ngejual HP tersebut. Balikin mas, nih refund ya. Itu bisa. Itu bisa banget. Oke. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa eh, bahwa hak khiyar itu bisa berlaku bagi penjual, bisa berlaku bagi pembeli. Nah, pembahasan di sini adalah kalau beli budak tadi, kalau beli budak yang budak tersebut ada adik kita, adalah kerabat kita, kan itu kan auto merdeka, baca auto merdeka. Itu sebetulnya apa yang terjadi di dalam akad tersebut. Ya, terus khiyarnya buat siapa? Ini pertanyaan disebut. Ini pertanyaan sebetulnya. Jadi kata pemahami, kalau kita katakan pakai teori pertama bahwa kepemilikannya itu adalah milik si bai', masih milik bai'. Oke, habis itu jadi merdeka. Ya. Tapi ini pendapat lemah nih. Pendapat yang benar tuh mauquf. Atau pakai teori kedua bahwa kepemilikannya mauquf, nggak ke bai', nggak juga ke mushtari, nggak ke pembeli, nggak juga ke penjual. Mauquf. Oke, dan ini yang benar. Menurut mazhab Syafi'i ini yang benar. Maka berarti khiyarnya berlaku bagi dua-duanya. Jadi bai' bisa melakukan khiyar, mushtari bisa melakukan khiyar. Contoh, ada orang membeli budak, budaknya ternyata adalah adiknya dia. Budaknya adiknya dia. Beli. Nah, habis itu berarti bisa ada hak khiyar. Baik bagi si penjual bilang, mas, saya nggak jadi jual budak ini, mas. Atau jadi hak khiyarnya juga bisa digunakan oleh si pembeli. Mas, saya nggak jadi beli budak ini, mas. Habis ini ternyata adik saya. Rugi dong, saya udah beli, dia merdeka. Saya mau punya budak. Ya saya sih, adik saya juga pengen saya merdekain, tapi nggak gini caranya nanti. Mungkin mikir gitu ya. Ya, intinya dia mau beli budak, ternyata budaknya adiknya. Bisa jadi dia nyesel karena dia udah ngeluarin duit, ternyata malah jadi nggak punya budak. Gara-gara budak yang dia beli ternyata adiknya. Gitu. Maka dia mau ngebalikin, refund, mau melakukan hak khiyarnya yang digunakan. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Falahumul khiyar. Bisa. Kenapa? Karena kepemilikan mau saat itu. Penjual gimana, bai'? Bai' juga bisa aja dia bilang, mas, saya nggak jadi deh jual budak ini, bisa juga akan nyesel atau gimana lah, masih senang dengan tersebut, nggak mau dijual. Apalagi kalau tahu setelah dijual ternyata auto merdeka, mungkin ada maksud tertentu dari akad tersebut, dia nggak tahu.
maka dia melakukan atau menggunakan hak khiyarnya. Nah, ini benar. Maka berarti falahumul khiyar, dia punya hak khiyar. Wa in qulna al-milku lil mushtari, tapi kalau kita katakan kepemilikan itu milik si pembeli, oke, ini pendapat tapi lemah nih. Takhayyarul bai'u duna, maka yang punya hak khiyar hanya bai', hanya penjual saja, bukan si pembeli. Kalau kita katakan, tapi ini pendapat lemah, ya, pendapat lemah. Ya. Kalau kita katakan kepemilikan budak yang dibeli dalam kasus ini adalah milik mushtari, tersebut itu merdeka budaknya, maka yang punya hak khiyar hanya penjual. Baik. Kenapa? Karena kalau kita katakan itu milik mushtari, dia nggak bisa berotak-atik dengan kepemilikan tersebut karena di budak adik dia, mahram dia, kerabat dia, harus merdeka. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka bagaimana dia kemudian melakukan hak khiyar? Nggak bisa. Oke? Jadi kalau kita katakan budak ini milik si mushtari, si pembeli, sementara pembeli kalau memiliki budak ini harus auto merdeka, berarti dia nggak bisa melakukan hak khiyar karena dia cuma punya satu hal saja setelah memiliki, harus merdeka. Coba saya ulang lagi penjelasan. Jadi yang ini, kalau seorang beli budak itu ternyata kerabat dia, adik dia, kan itu langsung merdeka, ya kan? Mesti ini ngerti nggak? Ngerti ya? Sekarang dia miliki. Kalau teorinya sekarang ulama beda pendapat dalam madzhab Syafi'i. Saya ada 3 pendapat. Kepemilikannya saat itu siapa? Yang miliki budak siapa? Apakah penjual, apakah pembeli, ataukah mauquf? Nggak jelas. Mauquf saat itu. Ya, karena udah dibeli mauquf, jadi nggak penjual, nggak juga pembeli. Yang benar mauquf. Nggak milik penjual, nggak milik pembeli. Habis itu merdeka. Itu yang benar. Tapi Imam Nawawi di sini mau memaparkan kalau kita pakai teori itu maka gimana, kalau pakai ini gimana. Sekarang udah katakan kalau kita pakai teori, dan ini teori lemah, bahwa kepemilikan saat membeli budak yang merupakan adik kita itu adalah kepemilikan yang milik si pembeli, maka berarti hak khiyarnya hanya cuma milik si penjual. Pembeli nggak punya hak khiyar. Kenapa? Karena begitu pembeli memiliki, kita anggap dia memiliki, dia nggak bisa ngapa-ngapain budak tersebut kecuali ngapain? Merdeka saja. Memerdekakan. Itu aja. Dia nggak bisa mengkhiarkan, nggak bisa membatalkan. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena begitu budak tersebut sudah dimiliki dia, man malaka dza rahimin mahraman, barang siapa memiliki budak, ternyata budaknya adalah kerabat dia, fahuwa hur, maka merdeka. Gimana dia mau mengkhiarkan? Kalau mengkhiarkan artinya apa? Udah dia miliki, terus sudah merdeka, sama dia diperbudak lagi, betul nggak? Paham nggak Kang Zidan? Betul, Ustaz. Iya, iya. Paham ya? Iya, berarti dibalikin lagi, balik, terus baliknya. Lah berarti sama aja dia memperbudak lagi adanya dia. Memperbudak orang merdeka lagi lebih parah. Gitu ya. Jelas nih. Lanjut. Lanjut. Wala khiyara fil ibra'i. Sebentar. Ini ngerti nggak nih paragraf ini? Jadi yang roji ini ya. Falahumul khiyar. Ini yang roji. Ini enggak, ini hanya teori saja. Jadi walau istara man ya'tiqu alaih, kalau ada orang beli budak ternyata budak kerabat dia, maka kan kepemilikannya mauquf. Habis itu merdeka. Dan sebelum dia merdeka, hak khiyar berlaku bagi dua-duanya. Berlaku bagi si penjual, masa nggak jadi jual budak, berlaku. Toh, itu kan mauquf. Atau itu milik dia, ya bisa. Kalau si pembeli yang melakukan khiyar, bisa juga. Kenapa? Karena belum dia miliki. Belum dia miliki artinya belum merdeka. Belum merdeka. Ya toh? Ya nggak? Kan kalau sekali dimiliki langsung cerap merdeka. Karena baru akad beli, itu masih mauquf kepemilikan. Belum auto merdeka. Ntar dulu. Masih mauquf. Ya sedetik 2 detik itu mauquf. Sesaat mauquf.
bukan pembeli, bukan penjual. Dan itu yang benar. Maka dia masih punya hak khiyar. Mas nggak jadi. Oh, kan nggak jadi, berarti nggak jadi merdeka. Nggak apa-apa kan? Belum dibeli sama dia. Belum jadi milik dia maksudnya. Belum jadi milik dia. Kalau jadi milik dia, berarti udah merdeka. Terus dibalikin, berarti Anda memperbudak orang lagi. Jadikan dia budak. Mana yang dijadikan budak? Kerabat lagi. Udah merdeka juga, Anda jadikan budak. Parah. Oke, ngerti ya? Oke, lanjut. Wala khiyara fil ibra'i wan nikahi wal hibati bila thawab. Dan tidak ada khiyar dalam akad-akad yang seperti ibro. Ibro itu akad bilang udah utangnya nggak usah bayar aja, itu ibro. Ibro itu apa? Bilang utang nggak usah dibayar sama sekali, itu ibro. Nah, wan nikah dan nikah. Jadi nggak ada khiyar dalam nikah ya, Kak? Kang Zidan ya? Nggak bisa. Dan nikah nih, ada akad nikah. Sah, sah, ya, sah. Pak, maaf, Pak, nggak jadi nikah. Bisa nggak? Nggak bisa. Okay. Atau si wali bilang, maaf Mas, saya nggak jadi nikahin ya Mas. Nggak bisa. Jadi kalau anwa, maka tadi disebutkan ya, betul khiyar majlis fi anwa il bayya. Itu dalam jual beli. Tapi kalau akad-akadnya non jual beli seperti ibro, seperti udah bilang ke teman, udah utang nggak usah dibayar. Habis itu bilang besoknya, maaf bayar aja nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah di ibro, nikah juga sama, nggak bisa. Bahkan meskipun masih di majelis, khiyar majelis, nggak ada khiyar majelis. Wal hibati bila sama, begitu juga dalam akad hadiah yang normal, yang hadiah yang tanpa minta balasan. Ini nggak boleh juga, hadiah nggak boleh dibalikin. Udah ngasih hadiah, nggak jadi. Bahkan juga kata Imam Nawawi, bahkan juga hibah secara umum, ya. Bahkan yang zat tersawa hibah yang ada kembaliannya, ada respon baliknya juga sama, nggak bisa dibalikin lagi, nggak bisa. Wasyuf'ah begitu juga. Tidak ada khiyar juga menurut pendapat yang asoh lebih kuat dalam syuf'ah. Akad syuf'ah nggak bisa. Akad syuf'ah masih ingat nggak? Syuf'ah itu si jadi agak repot jelasinnya. Jadi ada pembeli membeli barang, tapi barangnya dimiliki 2 orang atau lebih. 2 orang lagi tangkap. Memiliki bersama. Pemilikannya 50. Anggap satu rumah lah dimiliki bersama. Terus salah satu dari mereka mau jual ke orang lain kepemilikannya. 50% ke orang ketiga. Nah, maka kalau teman ini tahu, wah temannya mau jual barangnya kepemilikan 50% ke orang lain, dia punya hak syifah, hak untuk membatalkan jual beli tersebut dan jadi dia beli bagian 50% tadi. Karena lebih berhak dia dapat 50% yang sisanya daripada orang baru lagi. Karena orang baru ini belum tentu kompak sama itu syifah. Nggak ada khiyar di situ. Juga dalam sewa nyewa nggak ada khiyar, dalam musako nggak ada khiyar, dalam mahar juga menurut pendapat yang asah yang lebih benar dalam yang muktamad dalam mazhab dan yang kuat di antara pendapat para ulama Syafi'iyah adalah tidak ada khiyar. Wa yanqatu bitakhayyuri bi an yakhtara luzumahu. Nah, khiyar bisa juga hilang. Maka dalam ini nggak perlu disalahkan juga orang-orang yang nggak melakukan khiyar. Karena bisa juga khiyar ini tidak berlaku. Kapan? Yaitu ketika mereka berdua mengatakan, udah jual belinya lazim. Jual beli lazim artinya nggak bisa lagi dikhiyarkan. Oke? Kalau jual beli dikatakan lazim, maka ya udah nggak ada hak khiyar. Maka mungkin kenyataan di masyarakat itu urfnya kita membatalkan hak khiyar. Ya, kita udah seolah-olah udah sepakat lah, saling sepakat, saling tahu bahwa kalau tempat jual beli tadi nggak ada khiyar majelis. Di mall misalnya nggak ada khiyar majelis, kita beli ada khiyar majelisnya. Datang beli di tip top, nggak jadi beli mbak, mau udah bayar, nggak susah, nggak bisa malah. Wah tip top berarti nggak pakai hak khiyar, nggak gitu, karena kan kita urfnya sudah ada takhoyur, sudah apa mengatakan jual beli kita lazim. Saat kita bayar itu kita udah di mindset kita dan di ya urf masyarakat kita itu sudah lazim, jual beli lazim sudah. Lazim artinya tidak bisa khiyar. Kalau ikhtara ahaduhuma, tapi kalau salah satunya apa namanya? Bilang ya udah saya nggak mau khiyar. Ya. Maka yang nggak berlaku khiyar dia aja. Misalnya pembeli nggak mau khiyar.
Ya udah dia aja nggak bisa khiyar. Penjual masih bisa khiyar. Pembeli kamu nggak mau, ya udah. Saya yang khiyar. Ya fa'al ikhtara ahaduhuma. Kalau salah satu dari keduanya kemudian eh, bilang ini jual belinya lazim, yang satunya enggak, saqatu hakmu, maka hak dia untuk khiyar gugur. Wa baqiya lil akhari, tapi hak khiyar untuk satunya lagi masih berlaku. Jadi kalau pembeli nggak mau khiyar, ya nggak apa-apa. Udah, nggak bisa khiyar. Penjual masih punya hak khiyar majelis. Gitu. Juga wabit tafarruqi badadihima, juga khiyar majelis nggak berlaku kalau saling berpisah badan. Misalkan Umar kalau dia habis beli barang dia langsung segera ya mengundurkan diri dari majelis. Gitu ya. Mengundurkan diri dari majelis. Buat biar apa? Umar biar nggak bisa dikhiarkan. Karena sudah tafarruq. Karena atau Nabi SAW al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Dua orang yang jual beli, yang maksudnya penjual dan membeli itu punya hak khiyar malam yatafarraqa, selama enggak saling berpisah. Wa kana jami'a, dan masih bersama. Kalau udah misah ke badan udah keluar dari majelis atau lama. Kalau tola muksuma. Tapi gimana kalau masih diam di tempat lama banget? Alqoma wa tamasya. Tamasyanya mana zila. Gimana kalau dua-duanya jalan? Jual beli saling jalan dua-duanya. Dua-duanya pindah sih dari tempat tersebut, tapi dua-duanya penjual dan pembeli barang-barang. Dama khiyarum, maka khiyarnya masih ada. Oke, menarik ini jadi ya. Jadi meskipun lama banget, jam 3 jam masih di situ penjual pembeli, masih ada hak khiyar majelis. Atau dua-duanya jalan bareng, pulang bareng dua-duanya naik mobil, pulang bareng. Dama khiyarum, masih bisa khiyar. Karena belum terpisah. Baru tafarruq. Gimana kan Jiran? Kenapa Ustaz? Ngerti ya? Jadi, Iya. ngerti nih. Oke. Unik ya. Tabaru fit tafarruq urf. Nah, terus patokannya dalam tafarruq, dalam keberpisahan tuh urf ya. Misalnya contoh dalam toko, kalau tokonya bersebelah-sebelahan, kapan disebut tafarruq? Ya mungkin kalau udah keluar lapak, ke lapak sebelah geser. Atau kalau udah turun lantai, tergantung urfnya. Kalau mata fil majelis au junnah, gimana? Dan kalau ada yang meninggal di majelis tersebut, contoh pembelinya nih meninggal ya. Au junnah atau jadi gila. Kenapa jadi gila nggak tahu nih. Jadi gila. Fal asahu, nah gila. Pokoknya jadi gila lah dia. Fal asahu, maka yang pendapat yang benar, intiqalu ilal warisi wal wali, maka hak khiyarnya menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'iyah adalah hak khiyarnya pindah ke ahli waris atau ke wali. Ke ahli waris kalau kasus meninggal, ke wali kalau kasus gila. Wali itu maksudnya yang ngurusin orang gila. Ya, omnya gitu atau kakaknya. Itu wali maksudnya. Oke. Walau tanaza'a fi tafarruqi awal fasqi qablahu suddiqan nafi. Kalau mereka beda pendapat, ini kita belum tafarruq, kita belum pisah badan nih, enggak udah. Nah, maka suddiqan nafi. Dan ini terjadi ya sebelum khiyar atau tengkar. Tadi belum jadi jual belinya. Tadi batal. Udah batal belum? Gitu ya. Suddiqan nafi, maka yang dibenarkan dalam ini adalah yang menegasikan. Dia bilang belum tafarruq. Karena hukum asalnya belum tafarruq. Yang bilang nggak ada fasakh, karena hukum asalnya nggak ada fasakh. Gitu ya, Allah udah azan. Gimana? Maghrib. Oke, cukup ya. Jadi ini kesimpulan tentang khiyar majelis. Oke, khiyar majelis. Kebayang ya tentang khiyar majelis ya, dan detail-detail. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kayaknya masih ada waktu. Cuma dari masjid Ustaz ini? Udah azan? Enggak, belum. Ini dari masjid saya. Apa kayak Oke, iya. 10 menit lagi Ustaz? Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Kajiran gimana? Ada yang mau? Kajiran bisa difahami? Ada yang bisa difahami?
Oke, sepertinya nggak ada. Cukup barangkali. Kesimpulannya dari pengajian kita kali ini adalah bahwa ada namanya khiyar majelis. Khiyar majelis itu khiyar hak untuk membatalkan jual beli. Baik dari sisi pembeli maupun sisi penjual. Bilang, Mas nggak jadi saya beli atau Mas nggak jadi saya jual. Padahal udah terjadi jual beli. Udah fix, udah bayar, udah semua. Udah tanda tangan, udah ada kwitansi. Tetap masih bisa selama di majelis. Kita bicara jual beli kasih. Sini majelis. Dan itu berlaku pada keumuman jual beli. Memang ada pengecualian, ada khiyar yang tidak ada jual beli yang nggak ada, atau akad yang nggak ada khiyar. Akad non jual beli, akad ibro bilang udah utang nggak usah dibayar, itu nggak bisa dikhiarkan, nggak bisa dibatalkan. Nikah nggak bisa khiyar, hibah nggak bisa, dan seterusnya. Juga khiyar bisa gugur dengan keduanya. Kalau online gimana? Online, Bang Zid nih, sepertinya pakai urufnya takhoyur dia. Sebenarnya online tuh kalau kita bicara Bukalapak ya dan sejenis, Bukalapak itu ya masuknya ke yang takhoyur karena masing-masing pembeli dan penjual sudah melazimkan jual beli, menganggap jual belinya udah fix, lazim, udah nggak bisa dikhiarkan lagi. Kita ada sama-sama sepakat secara tertulis atau secara urf, secara adat istiadat. Jadi gitu. Tapi kalau kita abaikan Bukalapak jual beli normal sendiri WhatsApp kita dengan teman, berarti itu masih berlaku khiyar majelis. Nah, tinggal nanti secara urfnya itu kapan disebut tafarruq? Kira-kira kapan? Apa kalau sudah nggak online lagi? Nah, itu butuh penelitian lagi. Jadi kalau kita japrian jual beli japri ya normal jual beli normal. Ya. Kita peduli hukum-hukum fikih masih ada khiyar, itu masih ada khiyar nggak? Udah beli fix ya, Mbak? Ya bro nih, bukti transfer, seret. Itu kapan dianggap berpisah? Kira-kira menurut teman-teman deh, kira-kira kapan ada usulan? Kapan menurut teman-teman dianggap berpisah? Kalau jual belinya di WhatsApp japrian gitu, terus udah kirim bukti transfer, udah gimana? Nah, Bang Zidi gimana? Menurut Bang Zidi kapan dianggap berpisah? Besoknya mungkin, Ustaz. Besoknya? Bukan. Atau udah nggak online? Atau udah gimana? Ya, ini butuh diteliti ya. Butuh kita coba untuk tahu uruf kan harus tahu kondisi umum ya. Umumnya orang kapan dianggap. Tapi dasarnya justru malah urusnya kita takhoyur. Urus kita malah ini nih. Yang takhoyur tadi. Urus kita adalah udah menggugurkan hak apa? Hak khiyar. Kalau udah bukti transfer dikirim udah nggak bisa dibatalin, bro. Gan, maaf gan gitu kan. Ya bisa lagi gan. Tapi kalau belum transfer atau seperti itu. Dia. Allah. Tapi kalau pertanyaannya kapan disebut tafarruq jual beli di WhatsApp, yaitu butuh penelitian. Secara uruf apa? Kapan jual beli di WhatsApp? Ya nggak terpisah. Allah misal. Ya jelas ya kan Bang Zid. Jadi hak khiyar bisa gugur dengan takhoyur. Takhoyur itu adalah udah kita menganggap jual belinya lazim, baik dari sisi pembeli atau penjual. Nah, tapi kalau yang melakukan takhoyur hanya salah satunya saja, pembeli aja menganggap atau penjual aja menganggap, maka hak khiyar masih ada. Khiyar majelisnya masih ada bagi pihak yang lain. Kalau sudah berpisah, maka hak khiyarnya nggak ada. Kan dikisahkan Ibnu Umar itu kalau habis jual beli, dia beli nih, dia langsung buru-buru pamit agar nggak dikhiarkan dari si penjualnya. Kemudian dan juga ada kasus kalau seandainya mereka lama pun khiyar masih ada, berjam-jam khiyar majelis masih ada. Atau dua-duanya pergi bareng habis beli, jual beli akad, jual beli pergi bareng, naik mobil jalan kaki. Maka ya tetap masih ada khiyar karena belum berpisah. Kalau meninggal, maka hak khiyarnya beralih ke waris, ahli waris. Kalau jadi gila, hak khiyarnya berpindah ke walinya. Terus kalau ada sengketa, tadi udah pisah, tadi belum bisa, makanya diterima adalah yang mengatakan belum pisah, karena itu hukum asal. Hukum asal belum tafarruq, hukum asal belum fasq. Demikian, wallahu a'lam. Kita tutupan akad majelis subhanallah. Baik, terima kasih banyak. Silakan pengajian ditutup. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, kita sudah sampai di penghujung hari, ingin maghrib. Kembali diingatkan untuk mengisi absensi dan insya Allah kedepannya bakal 16.30 ya Ustaz ya? Ya, kedepannya gitu ya. Ke depan,
beberapa pekan ke depan atau bahkan beberapa bulan ke Waktu depan. subuhnya. Iya. Mungkin terbiasa Ustaz 16.00 tadi pada nanyain. Ternyata emang pindah waktu ya. Alhamdulillah. Karena sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis, saya mohon maaf karena jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.